Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Pakem yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, dan adik-adik peserta didik yang kami banggakan. Alhamdulillah, pertama dan terutama mari kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat, dan khusus nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa silaturahim di tempat yang berbahagia ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabat, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami tim pengabdian masyarakat dari UAJ ingin berbagi, ingin sharing terkait dengan persoalan pembelajaran, yakni dengan tema perlunya self management waktu siswa di era COVID-19 untuk menuju sukses belajar. Mengapa demikian? Apa yang melatar belakangi? Dengan adanya pandemi COVID-19, kita merasakan bersama dampaknya yang dahsyat. Tidak hanya Bapak Ibu Guru, tapi juga siswa-siswa kita semua yang berubah cara belajarnya, yang biasanya dengan konvensional, dengan tatap muka, berubah menjadi online. Dan tentunya ini membutuhkan kesiapan psikologis kita semua, baik Bapak Ibu Guru maupun terutama peserta didik kita. Bapak Ibu dan adik-adik siswa SMK yang kami hormati, permasalahan yang bisa kita rasakan bahwa agar pembelajaran dengan online itu bisa berhasil, maka pentingnya yaitu self management. Apa self management? Merupakan upaya individu untuk melakukan perencanaan atau planning, pemusatan perhatian, dan evaluasi terhadap aktivitas yang kita lakukan. Terdapat kekuatan psikologis yang memberi arah pada individu untuk mengambil keputusan dan menentukan pilihannya, serta menetapkan cara-cara yang efektif dalam mencapai tujuan. Dalam perspektif Islam terkait dengan manajemen waktu itu, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr alayah. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling nasihat-menasihati dengan ketakwaan dan kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Adik-adik peserta latihan yang kami hormati, terkait dengan ayat ini, Mufasir Profesor Hamka menafsirkan bahwa waktu itu terus bergulir, waktu itu terus berputar dan meninggalkan kita dan tidak bakal kembali lagi. Setiap manusia akan memasuki suatu masa tertentu, dari muda ke tua, dan dari tua menjadi tiada. Dan apabila masa itu telah pergi, maka tidak dapat terulang kembali. Oleh karena itu, Allah menggunakan istilah asr, masa atau waktu, karena sangat pentingnya nilai-nilai ini agar manusia selalu ingat dan mengingat pentingnya waktu. Tafsir Profesor Hamka diperkuat oleh Ibnu Katsir. Adik-adik yang berbahagia,
Kemudian bagaimana caranya agar kita ini bisa memanage waktu dengan baik? Tentu kita harus memahami bagaimana manajemen waktu yang baik. Yang pertama, kita harus memahami bahwa pentingnya perencanaan terhadap waktu harian akan kita gunakan untuk apa, sehingga harus dibagi dengan cermat melalui jadwal, kemudian menyusun daftar, kita siapkan ballpoint, kita siapkan kertas, kita tulis. Kemudian menyusun daftar aktivitas yang akan kita lakukan, pembagian tugas, dan sistem lain yang mengarahkan penggunaan waktu secara efektif mungkin. Adik-adik yang berbahagia, bagaimana untuk mencapai waktu yang efektif? Ada 4 kata kunci. Yang pertama, menetapkan tujuan dan prioritas. Apa itu? Yaitu menentukan tujuan yang akan kita lakukan dalam waktu jangka pendek, dalam waktu jangka menengah, maupun jangka waktu panjang. Yang kedua, melakukan manajemen waktu, yaitu melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan pada aktivitas pertama. Sebagaimana teori manajemen tentu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan dilakukan dengan membagi waktu yang ada sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Lalu melakukan semua aktivitas yang telah direncanakan sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, mengontrol perjalanan aktivitas penggunaan waktu, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan waktu dalam aktivitas mulai dari harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Kontrol ini, saudara sekalian, sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan antara planning dan pelaksanaan. Kemudian teknik dan implementasi manajemen waktu agar seorang peserta didik, siswa bisa sukses. Pertama, hendaknya menentukan mata pelajaran yang akan dipelajari setiap harinya. Yang kedua, peserta didik hendaknya menentukan mata pelajaran yang akan dipelajari pada setiap harinya. Misalnya hari tertentu akan mempelajari 4 mata pelajaran, kemudian besoknya berapa mata pelajaran lagi. Yang ketiga, mengatur rentang waktu belajar dengan sebaik-baiknya. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu lama. Berapa lama periode waktu belajar yang harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang keempat, belajar secara kontinu agar dapat menguasai mata pelajaran yang belum sepenuhnya dikuasai. Adik-adik yang dirahmati Allah, itulah poin-poin self management. Jadi kata kuncinya adalah, pertama kita harus membuat planning. Kita siapkan kertas kecil, kita tulis. Kita tulis yang pertama programnya hari ini apa. Kemudian nanti kita evaluasi sebelum kita tidur, apa saja yang terlaksana dan apa saja yang tidak terlaksana. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman ini memberikan motivasi pada adik-adik sekalian dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nanti ada tanya-tanya, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, para peserta pelatihan pengelolaan waktu efektif di era COVID yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya ingin menambahkan sedikit dari apa yang telah beliau Al-Ustadz Dr. Sutarman, SPDM HUM, sampaikan di awal. Saudara sekalian, setiap manusia itu adalah manajer
pemimpin. Sebagaimana di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nah, ini saudara sekalian yang menjadi dasar mengapa kita semua wajib melakukan manajemen minimal untuk diri kita masing-masing. Saudara sekalian, mengapa kita harus melakukan manajemen? Karena Rasul juga mengingatkan kepada kita semua bahwa sesuatu yang tidak di-manage, walaupun itu baik, maka tidak akan menjadikan sesuatu yang baik. Artinya, sesuatu yang baik yang tidak di-manage dengan baik tidak akan berhasil dengan baik. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seorang Muslim yang kuat itu lebih baik daripada Muslim yang lemah. Nah, ini saudara sekalian yang mendasari kita semua mengapa kita harus melakukan manage, harus melakukan perencanaan yang baik terhadap diri kita masing-masing. Tadi Bapak Dr. Sutarman sudah mengatakan dan menyampaikan banyak hal. Namun dari apa yang beliau sampaikan, saya ingin menyimpulkan bahwa proses di dalam melakukan manajemen waktu, terutama bagi kita masing-masing, itu ada 4 tahap. Yang pertama, 4 tahap tersebut sering disingkat dengan PDCA. P adalah planning. Seorang manusia harus mempunyai planning atau perencanaan yang baik. Apa tujuan kehidupannya? Apa tujuan yang ingin dicapainya? Apa cita-citanya? Oleh karena itu, setelah kita tahu tujuan apa yang akan kita lakukan, maka kita harus menyusun rencana. Merencanakan. Nanti kita akan lihat seperti apa kita mencoba merencanakannya. Yang kedua, setelah direncanakan, maka kita harus konsisten dengan perencanaan itu. Kita melakukan perencanaan yang kita sudah buat. Do. Yang ketiga adalah C, cek. Cek ini adalah evaluasi, yaitu mengevaluasi apa-apa yang sudah kita lakukan. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan perencanaan atau tidak? Jika tidak, kita perbaiki kembali. Dan yang terakhir adalah A, action. Action di sini adalah tadi feedback. Setelah kita merencanakan, kita melakukan, kita evaluasi seperti apa yang terjadi, di feedback kembali untuk direncanakan di waktu-waktu yang berikutnya. Itu saudara sekalian, tahapan perencanaan. Agar kita bisa merencanakan dengan baik dalam sebuah sistem manajemen diri, ada yang dikenal dengan analisis. Maka kita harus melakukan analisis terhadap diri kita masing-masing. Dalam melakukan analisis ini, ada 4 hal dalam melakukan analisis yang kita kenal dengan analisis SWOT.
S, W, O, dan T. S, strength. Kita harus mengetahui kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita. Setelah kita melakukan introspeksi, apa tujuan kita, sekarang kita lihat seperti apa yang ada pada diri kita, kekuatan-kekuatan apa yang ada pada diri kita. Maka kita inventarisir semua kekuatan itu. Setelah itu, yang kedua adalah weakness. Weakness ini adalah kelemahan. Kita juga harus mengintrospeksi diri kita, apa kelemahan yang ada pada diri kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak tahu apa kelemahan kita. Nah, disinilah kita mari bersama-sama nanti belajar seperti apa kita caranya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Yang ketiga adalah O. O ini adalah opportunity. Opportunity itu adalah peluang. Nah, kita harus mengetahui peluang ke depan seperti apa. Nah, kalau sudah tahu peluangnya, kita juga akan introspeksi. Yang terakhir itu adalah T, yang artinya adalah ancaman. Kita mengetahui tadi kelebihan yang ada dalam diri kita. Kita mengetahui kelemahan yang ada dalam diri kita. Lalu kita tahu yang berikutnya adalah peluang. Seberapa besar peluang yang ada pada diri kita. Dan ancaman-ancaman apa yang akan terjadi pada diri kita. Maka dengan demikian kita bisa merencanakan, melakukan planning. Kedepannya kita melakukan apa untuk mencapai cita-cita yang sudah ada pada diri kita. Itulah saudara-saudara sekalian, tahapan-tahapan di dalam melakukan manajemen diri untuk kita masing-masing. Selanjutnya, marilah kita belajar bersama-sama melakukan manajemen diri, terutama waktu kita, agar waktu yang ada pada diri kita ini menjadi waktu yang efektif, sehingga tujuan hidup kita, cita-cita hidup kita bisa tercapai. Mari kita bersama-sama melakukan, menuliskan di kertas kita, di kertas kerja kita masing-masing. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.